semuanya, gimana nih, udah siap belum buat mulai pembelajaran pada hari ini bersama Ibu Pramudita? Kalau udah, Ibu akan membuka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak Ibu pada sehat dan semangat buat belajar hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu. Biar apa? Biar ketika kita belajar, kita bakal diberikan kemudahan, kelancaran, banyak ilmu yang bermanfaat, dan juga banyak sekali manfaat-manfaat yang nanti kita dapatkan. Oleh karena itu, yuk kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dalam hati, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Yuk sekarang anak-anak silahkan rapihkan tempat duduknya, persiapan alat tulisnya dan duduk dengan siap. Juga perhatikan ibu baik-baik, oke? Nah sekarang ibu akan mengecek kehadiran anak-anak dari kelas 5A. Coba, hari ini ada yang gak hadir gak teman-temannya? Hadir semua ya, oke, good job semuanya. Kalau udah, sekarang yuk kita berdiri. Seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Hari ini kita bakal nyanyiin lagu Garuda Pancasila ya. Oke, hari ini ibu mau menyanyikan lagu nasionalnya dipimpin oleh Jeno. Boleh? Oke, silakan kepada Jeno pimpin teman-temannya buat menyanyi Garuda Pancasila. Oke, terima kasih banyak Jeno sudah memimpin teman-temannya dalam menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang, Ibu mau tanya nih, menurut anak-anak kelas 5A, lebih banyak lautan atau daratan sih di bumi ini? Coba ada yang mau jawab? Oke, silakan Gisel. Iya, lalu ada lagi yang mau jawab? Iya, Henry boleh? Oke, ada lagi? Oke, cukup. Bener banget, di bumi ini lebih banyak lautan. Artinya, kalau dibandingin, ternyata air di bumi ini tuh banyak banget. Karena dilihat dari lautan dan daratan aja, air itu banyak sekali ya anak-anak. Nah, sekarang ibu mau tanya nih. Kira-kira di bumi ini kan lebih banyak air. Lalu air itu sebenarnya apa sih? Ada yang tahu nggak sih air itu apa? Coba ada yang berani jawab lagi. Apa itu air? Siapa yang berani? Oke, Haikal boleh. Betul, lagi ada yang mau coba jawab lagi? Ya boleh Joni. Oke, benar banget. Jadi, benar ya, tadi ada beberapa yang dijawab tentang air. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih dari Ibu. Kira-kira jumlah air di bumi ini sebenarnya bisa berkurang nggak sih? Atau mungkin bisa nggak sih air di bumi ini habis? Ada yang mau coba jawab? Siapa yang mau coba jawab? Oke, Karina boleh, silahkan. Ada pendapat lain dari Ningning, boleh silahkan. Oke, ada lagi yang mau jawab? Terakhir mungkin? Oke, Lukas boleh. Nah, guys, dari jawaban-jawaban anak-anak ibu yang luar biasa ini, sekarang kita coba cari tahu ya. Jadi, pembelajaran hari ini kita bakal cari tahu tentang siklus air. Nah, kalau kita belajar tentang siklus air, nanti pertanyaan-pertanyaan yang ibu tadi coba berikan ke anak-anak dan coba anak-anak jawab tadi itu akan lebih terjawab lagi nih. Makanya penting banget buat anak-anak perhatiin ya penjelasan dari ibu nanti. Oke, sekarang silakan anak-anak buka buku tema 8 lingkungan sahabat kita halaman 53-55. Di situ ada teks siklus air tanah. Coba dibuka dan dibaca serta dipahami apa sih isi dari siklus air tanah tersebut. Kalau udah nanti kita akan bahas bersama-sama.
Oke, anak-anak udah baca semua? Oke, coba Ibu mau tanya nih, siapa yang berani? Ada apa aja sih di teks siklus air tanah itu? Coba ada yang mau ngejelasin? Ada nggak? Yo, siapa yang mau? Oke, boleh Mark, silahkan. Oke, betul banget. Jadi boleh ada lagi nggak yang mau jawab? Ada proses apa aja sih yang terjadi dalam siklus air tanah itu? Atau siklus air itu terjadi, ada proses apa aja? Ada yang berani jawab? Oke, Sani boleh. Iya, betul banget. Nah, tadi kan udah tuh. Nah, sekarang Ibu bakal ngasih penjelasan yang lebih rinci lagi biar anak-anak bisa lebih ngerti tentang siklus air. Oleh sebab itu, yuk simak video dari Ibu. Halo anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang siklus air. Seperti yang kita tahu, di bumi terdapat banyak sekali air. Tapi air itu apa sih? Air adalah zat yang paling penting dalam kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, lalu kira-kira apa aja sih manfaat air? Air bisa digunakan untuk kita minum, mencuci, mandi, dan juga untuk menyirami tanaman. Lalu, kenapa air di bumi tidak pernah habis? Padahal selalu kita gunakan. Untuk mengetahui jawabannya, yuk perhatikan penjelasan dari Ibu. Nah, hal ini bisa terjadi karena adanya siklus air, yang merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Biar lebih paham, yuk perhatikan skema berikut. Jadi, air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panasnya sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Kemudian, proses penguapan ini juga terjadi loh di tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Proses penguapan yang terjadi di tumbuhan disebut dengan transpirasi. Kemudian, uap air di permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut dengan kondensasi. Kemudian, angin akan membawa awan ke daratan atau daratan tinggi. Berikutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke terendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikianlah penjelasan tentang terjadinya siklus air. Nah, dari penjelasan tersebut bisa diketahui bahwasannya keseluruhan jumlah air yang di bumi ini cenderung tetap. Yang berubah itu hanya wujud dan tempatnya saja. Tapi anak-anak tetap harus menghemat penggunaan air ya, dengan cara mematikan air ketika sudah tidak digunakan, memperbaiki kebocoran air, dan selalu memantau penggunaan air. Gimana? Seru kan mempelajari tentang siklus air? Cukup sekian penjelasan dari Ibu, sampai jumpa, dadah! Oke, setelah menyimak materi tadi dari Ibu, dan juga tadi sebelumnya kita udah baca nih tentang siklus air tanah, berarti anak-anak udah banyak paham tentang siklus air. Bahkan tadi juga udah ada sempat tanya jawab bersama Ibu, dan anak-anak semua juga diskusi dengan teman-temannya. Makanya sekarang Ibu akan ngebagiin lembar kerja peserta didik yang harus dikerjakan oleh anak-anak semua secara mandiri. Dikerjakan secara individu ya, nggak boleh nyontek nih, nggak boleh kerjasama sama teman-temannya, oke? Ibu akan bagikan LKPD ini dikerjakan selama 10 menit aja, karena soalnya cuma sedikit dan jawabannya itu gampang banget. Kalau teman-teman memperhatikan penjelasan tadi, pasti pada bisa. Silahkan dikerjakan. Oke, sekarang dikumpulkan ya KPD-nya, Ibu akan periksa. Jadi, siklus air itu merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi melalui proses ada 4 apa aja?
evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Oke, hebat banget. Jadi tadi udah tahu ya jawabannya antara evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Oke, karena tadi udah ngerjain tugas individu, sekarang kita bakal ngerjain tugas per kelompok. Nah, karena sebelumnya juga udah dibagikan kelompoknya itu ada yang 4 orang dan 5 orang, silakan duduknya sekarang berkelompok ya. Nanti Ibu akan nayangkan sebuah video, teman-teman simak biar tahu gimana sih cara praktikum kita kali ini. Oke, silakan duduk bersama kelompoknya. Oke, berdasarkan video tadi, sekarang teman-teman jadi tahu kan gimana cara melakukan praktikum kali ini. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, juga alat dan bahan untuk praktikum kali ini. Silakan teman-teman bersama teman kelompoknya untuk bekerja sama dan berdiskusi mengerjakan LKPD dan praktikumnya. Ingat, waktu pengerjaannya hanya 15 menit, jadi harus serius dan bekerja sama sebaik mungkin agar tugasnya bisa cepat dan tepat selesai. Silakan untuk dikerjakan dimulai dari sekarang. Semangat semuanya! Oke, waktu praktikumnya telah selesai. Sekarang silakan rapikan alat praktikumnya, lalu duduk yang rapih lagi. Dan silakan dimulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil praktikum dan temuannya tuh ada apa aja sih. Boleh silakan kelompok 1 nanti dilanjut oleh kelompok 2, 3, 4, dan 5. Hebat semuanya, sekarang udah tahu ya apa sih itu siklus air, lalu apa aja prosesnya, lalu ada berapa banyak perilaku manusia yang ternyata bisa loh mempengaruhi siklus air. Good job semuanya. Sekarang ada yang ingin mengambil atau memberi kesimpulan gak sih dari pembelajaran kita hari ini? Coba, siapa yang berani? Ada yang mau? Ada yang mau? Oke, Nana boleh. Oke, good job, betul sekali. Nah, jadi sekarang teman-teman tahu ya, udah tahu tentang siklus air. Sekarang Ibu mau tanya nih, gimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini berlangsung? Apakah ada yang merasa pusing, atau senang, atau merasa kesulitan? Ada yang mau berbagi kisahnya? Oke, boleh. Oke, terus ada nggak sih yang dirasa sulit dalam pembelajaran kita hari ini? Gak ada ya, seru ya? Oke, bagus sekali. Terus ada nggak sih materi yang belum dipahami oleh teman-teman semua? Ada yang masih bingung, ada yang, Ibu aku nggak ngerti loh bagian ini, masih ada? Oke, selanjutnya apa sih tanggapan kalian ketika kita melakukan percobaan atau praktikum siklus air tadi? Apakah seru atau melelahkan atau bikin kepala sakit? Ada yang mau berbagi? Oke, terima kasih semuanya. Nah, jadi kita sekarang udah tahu ya siklus air itu apa, prosesnya ada apa aja, dan kita juga harus ingat nih kalau ternyata perilaku kita juga bisa mempengaruhi siklus air di bumi ini. Makanya kita ini harus menjaga lingkungan sekitar dan juga harus menghemat air karena apapun yang kita lakukan akan berpengaruh kepada bumi. Kayak gitu. Mungkin itu aja yang akan kita pelajari pada hari ini. Minggu depan kita akan membahas lebih lanjut terkait siklus air juga terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dipersiapkan baca materi selanjutnya di rumah, lalu dikerjakan juga tugas-tugasnya. Mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Boleh kepada Jeno kembali dipimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum pulang. Oke, berdoa dicukupkan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah semuanya. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dadah.